bagaimanapun juga tapi kan relasi dengan cucu itu kan apa ya, posisi kita sebagai grandparents, posisi grandparents itu tidak bisa menggantikan posisi orang tua gitu Betul. ya Bu ya. Iya. Batasannya tuh sampai mana sih Bu? Perannya antara grandparents sama parents itu apa yang membedakan perannya dan bagaimana batasannya Bu? Saya berpikirnya satu, cucu bukan pengisi emptiness kita, Oh, oke. sarang Iya. kosong kita. Iya. Kalau cucu sebagai pengisi sarang kosong kita, maka kita akan menguasai dia. Itu kepuasan buat kita. Tapi ketika kita merasa bahwa sebagai grandparents, maka PR kita adalah mensupport anak-anak di dalam mendidik anaknya. Mensupport pertumbuhan cucu-cucu kita. Kalau kita berpikirnya begitu, maka kita belajar menghargai anak dan menantu kita. Rule-nya apa sih mereka? Mereka maunya seperti apa? Kalau menurut pengalaman saya ya, kalau menurut saya bahwa cara mereka tidak pas, maka saya akan secara pribadi berbicara dengan anak saya, bukan dengan menantu saya, dengan anak saya. Kok mama lihatnya begini-begini, ini nanti begini dampaknya. Saya diskusikan itu. Tapi saya nggak akan bicara di depan cucu saya atau saya akan melindungi, tidak. Oke. Saya tetap akan diam. Ya. Apapun yang dilakukan papa mamanya, Otoritasnya mereka iya ya Bu? itu Iya. otoritas mereka. Belajar menghargai itu. Sekalipun di dalam hati, aduh kok begitu sih, lu ngapain begitu sih gitu ya. Tapi belajar bahwa itu haknya mereka. Kalau kita sebagai grandparents tuh sayang sama cucu kita, izinkan orang tuanya mendidik Oh, oke. gitu. Saya Tapi kan melihatnya itu. kadang ini Bu ya, seperti yang tadi Ibu bilang kan kadang kan, lo kok gitu caranya gitu loh. Iya. Lo kok dibiar-biarno. Iya. Lo kok cek kejeme kan gitu mungkin ya Iya, Bu. betul. Tapi itu justru tindakan sayang kepada cucu itu adalah kita yang justru membiarkan orang tuanya menjalankan mendidik, iya. tugasnya, mendidiknya. Cucu itu pinter loh. Jadi kadang-kadang ketika mereka ada konflik seperti itu, dia pasti teriak, "Oma, Nah, oma, itu dia. oma, tolong," gitu ya. Saya bilang, selesaikan sama papa, mama dulu. Oke. Gitu. Saya tidak akan mendekat gitu ya. Jadi kami belajar. Kami bukan hebat ya, tapi saya katakan kami belajar untuk mengendalikan diri kami, untuk ngerem gitu. Orang tuanya kan pasti sayang sama anak-anaknya Yes. gitu tuh ya. Nggak waktunya lah kita turun sebegitunya. Kalau kita mau mendiskusikan cara yang salah, diskusikan di lain waktu gitu. Kalau ini urusannya sudah beres, saya nggak apa-apa. Akan Oke. ya udah beres sama papa, udah beres sama mama, silakan sini gitu. Apa dampaknya Bu bagi si cucu kalau kita justru mungkin menentang ya, apalagi kalau di hadapan si cucu itu Bu. Kan Menentang papa menentang mamanya iya, gitu kan ya. seakan-akan kan anak kecil ini kan, loh aku nggak ada yang belani begitu. Nah kita ini kan si grandparentsnya tuh pengen hadir untuk ada Nolong. aku nak gitu ya. Iya. Itu anakku gitu ya. Itu kan mau jadi hero gitu, mau jadi pahlawan. Tapi apa yang terjadi Bu kalau itu Kalau itu dilakukan? yang kita lakukan sebagai grandparents, saya merasa bahwa anak ini nggak akan bertumbuh dengan baik. Oke. Karena apa? Karena cinta kita itu cinta yang kadang-kadang yaitu tadi loh, nggak bisa dipungkiri. Kita ini butuh sesuatu untuk emptiness kita gitu. Kita itu harus jujur itu. Bahwa kita cinta memang, tapi cinta kita itu karena ada yang kosong. Jadi kalau ada cucu ini aduh ngisi banget gitu loh. Nah kita enggak boleh egois dong gitu. Nah kalau seandainya itu kita lakukan, maka anak akan merasa bahwa sudah toh aku menang kan gitu ya dari orang tuanya. Apa grandparents sanggup didik anak-anak di zaman sekarang? Itu kan yang bisa mendidik orang tuanya. Orang tuanya. Otoritas dari Tuhan itu orang tua kok. Iya. Otoritas dari Tuhan bukan untuk kita. Bukan, iya. Itu yang kita mesti menghargai itu gitu. Itu yang perlu dihargai, Iya. mensupport orang Mensupport. tua untuk Mendidik menjalankan perannya sebagai parents yang baik. Begitu. Jadi kalau misalnya kita tidak setuju, itu pun tadi Bu Lani secara jelas mengatakan
membicarakan ya Bu ya, bukan membicarakan membicarakan tuh di artinya waktu kan yang lain di ya. waktu yang lain. Bukan ngomong tidak setuju ataupun tidak setujunya itu Iya. sebenarnya dibicarakan. Tapi otoritasnya tetap ada di si orang tuanya Iya. cucu itu. Dan saya juga belajar bahwa ketika urusan mereka sudah selesai, cucunya ikut saya gitu ya, saya tetap mengulas. Tadi kenapa sampai papa marah? Kenapa sampai Oke. mama marah? Oke. Papa sayang, papa takut ini, sikapmu tadi apa gitu ya, saya mengajak itu. Oke, jadi kamu siapa? Ya aku mau sisi sorry sama papa ya oma ya. Oke silakan. Gitu. Nah hal-hal seperti itu tetap saya ulas supaya dia tidak merasa bahwa semata-mata lari di oma aman gitu Ya. ya. No gitu. Saya Ya. belajar itu. Ya. 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 Mengulas bukan belani ya Bu ya. Bukan bela. Bukan belani, tapi justru membahas itu kenapa kok itu Iya. perlu terjadi, kenapa kok orang tuamu melakukan ini dan Iya. itu. Oke. Harusnya apa gitu. Tapi ini kan harus kompak ya Bu ya. Berarti grandparents ini kan harus kompak sama anaknya. Yang mana parentsnya si cucu ini Ya. begitu ya. Tapi kan kadang kan ya ada aja ya konflik antara orang tua dan anak itu mungkin yang belum terselesaikan ya Bu ya. Iya, Atau bahkan mungkin saya membayangkan kalau orang tuanya sudah tidak percaya sama anaknya. Artinya mungkin si orang tua ini merasa, aduh anak aku ini tidak bertanggung jawab atau apa. Pikiran-pikirannya seperti Ya, itu Bu. ya. Nah gimana Bu ya mengatasi konflik yang belum terselesaikan antara orang tua dan anak ini. Iya. Supaya enggak apa Mengambil alih gitu. mengambil alih dan akhirnya ada dampak lanjutan gitu ya, spillover gitu ya Bu ya, tumplek yang tumpah begitu ya, ada dampak yang tumpah ke relasi dengan cucu ini Bu. Ya memang sulit ya kalau relasi orang tua dengan anak belum clear, Hmm. ini nanti terus pelariannya cucu gitu ya. Nah ini yang kasihan Bahaya gitu, ini, itu betul. bahaya Iya, gitu. iya, iya. Jadi korban lah cucunya lama-lama gitu. Bagi saya kalau kondisi kayak gitu ya udah beresin dulu deh gitu. Kalau toh relasi ini nggak terbereskan ya sudah. Belajarlah untuk menyerahkan ini, ndak banyak cawe-cawe, minggir aja deh gitu. Walaupun kita mungkin gak tega sama si cucu, Iya, tapi itu pun masih lebih baik. lebih baik daripada kita semakin merusak cucu kita Oh, gitu. oke. Carilah cara untuk anak kita bisa memahami mana yang harusnya dilakukan. Kita nggak bisa ngomong sendiri ya pakai orang lain lah. Ya. Gembala ya. sidang di gereja atau Oke, majelis atau sahabatnya anak itu yang cukup dewasa gitu. Pakai untuk bicara gitu. Ya. Kalau yang di bayangan saya kalau si grandparents ini mungkin hadir mengintervensi, malah itu merusak otoritas orang tua. Itu yang justru Ibu tadi bilang itu malah merusak si cucunya itu ya Bu ya. Karena figur otoritas itu malah rusak, dia bisa berpengaruh pada pribadi si cucu ini Iya. begitu ya Bu ya. Oke. Memang nggak bisa dipungkirin kan ya ada orang tua yang tidak sehat gitu ya, orang tua yang toksik gitu, sehingga ketika mendidik anaknya agak kacau. Si grandparents ini melihat kamu tidak sehat, ya sudah jangan turun tangan kalau memang relasinya tidak baik, minta orang lain tadi gitu. Oke. Jadi ini memang perlu ditolong, iya. Tapi kalau dia tidak sanggup nolong ya mundur deh, biar orang lain yang tolong. Iya. Karena tujuan kita adalah menyelamatkan cucu ini Iya, supaya dapat didikan yang baik. Iya. Sebagaimana yang Alkitab inginkan, orang tua sebagai agen Iya. Allah. Iya. Wow, ini saya rasa kalau dipraktekkan cukup beratnya itu kan ini tuh aib keluarga gitu ya Bu ya. Ya. Ini tuh aib keluarga. Opa omanya ini aktivis gereja. Anakku kok kayak begitu. Jadi opa omanya sendiri ini kakek neneknya sendiri tuh melihat anaknya itu mungkin kecewa, mungkin malu gitu ya bisa jadi ya. Tapi ini adalah batasan yang harus kita jaga supaya ya si anak itu bertindak sebagai orang tua gitu ya Bu ya.
Dan kita bisa minta tolong pihak lain justru untuk mengintervensi itu. Kalau memang relasi antara orang tua dan anak ini, artinya grandparents sama parents ini yang nggak baik gitu ya Bu ya. Baik. Salah satunya juga kenapa anak saya jadi tidak baik. Mm-mm. Itu kan ada sesuatu yang saya tabur ya ketika saya mendidik ya. Wah ini. Jadi janganlah itu hanya menyalahkan si anak Refleksi gitu ya. diri seperti ini nih yang jarang ya Bu ya. Kadang kan sudah menyalahkan ke si anak tapi lupa melihat apa ya yang Saya tabur dulu. iya, apa yang dulu saya lakukan sehingga anak saya seperti ini begitu. Betul, iya. Wah ini. Berarti kan seringkali yang digunakan sebagai tudingan ke anak sekarang hati-hati loh. Jangan-jangan dirimu sendiri ada yang tidak pas dengan parenting di masa lalu. Dengan pengasuhan di masa lalu gitu ya. Kita mesti bereskan ya antara kita dengan anak. Makanya kembali ke rendah hatian. Dan kalau tadi dikatakan Roh Kudus tolong kita, iya. Makanya relasi dengan Tuhan itu penting banget. Bukan cuma aktivitas atau jadi aktivis di sebuah gereja gitu ya. Yeah. Tapi bagaimana relasi pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang akan bisa mengingatkan kita. Yeah. Dan menolong kita untuk rendah hati dan berani mengatakan sorry ya dulu papa, sorry ya dulu mama gitu. Kalau ini ada rekonsiliasi yang baik, kok saya melihat bahwa tahap kedepannya akan baik gitu. Oke. Bu ada tips nggak? Artinya ini topik ini mungkin bisa jadi satu bahasan yang lain di sesi yang lain begitu ya. Tapi ini kan kita bicara tentang konflik yang sudah lama menaun begitu ya Pak ya. Kan mungkin berlangsung dekade begitu ya Bu ya. Dari remaja sampai sekarang mungkin. Nggak tahu kenapa kayak nggak cocok terus sama anak ini ya. Ada tips nggak Bu? Kata-kata seperti apa gitu ya yang bisa terucap dari si orang tua ini untuk setidaknya memulai pembicaraan gitu Bu. Menunjukkan Supaya kerendah hatian kita. Sorry ya, mungkin ada hal yang tidak nyaman ya. Mama sikapkan atau papa sikapkan pada saat kalian bertumbuh. Boleh enggak kalian jujur apa yang enggak enak gitu. Biarlah mereka terbuka. Dan kita butuh buka hati yang lebih luas. Sehingga anak-anak berani jujur mengatakan, mama itu kata-katanya nyakitin. Papa itu begini gitu ya, banding-bandingin misalnya gitu ya. Nah kalau itu bisa clear, kita bisa rekonsiliasi, beresin. Kita bisa orang tua minta maaf juga ke anak. Kalau nggak bisa, orang tua dan anak aja butuh orang lain via ketiga, silakan. Gitu. Tapi clear dulu gitu. Rendah hati, berani menerima, berani mengakui dan tidak merasa bahwa kita semuanya baik gitu. Usaha kita memang untuk yang baik. yes. Tapi belum tentu apa yang kita lakukan itu memang baik. Betul. Kita harus menyadari benar-benar bahwa kita ya manusia yang berdosa dan mungkin kita nggak sadar akan dosa itu. Dan bagaimanapun juga itu menyakiti anak-anak kita. Dan bolehkah Bu kalau misal saya boleh menyimpulkan kalau fondasi relasi grandparent sama cucu itu sebenarnya dari grandparent sama anaknya sendiri. Begitu Bu ya. Iya, iya. Ketika ini tidak sehat maka akan spill over, tumpah kepada si cucu. Juga kita nggak bisa baik gitu ya. Iya. Ataukah mungkin kita terlalu belani sehingga si cucu tidak bisa menghargai otoritas orang tua. Begitu atau ngelihat wajahnya si cucu yang mirip sama anak kita. Udah mangkel duluan gitu mungkin. Itu bicara kalau udah ada kepahitan yang sangat-sangat ini ya Bu ya, sangat-sangat lama, sangat-sangat parah itu ya. Oke. Biasanya justru wajah anak mirip sama opa atau oma. Dan itu men-trigger papa atau mamanya jadi jengkel sama anaknya. Oh bisa begitu juga. Saya punya klien begitu soalnya. Oh teringat sama papa mamanya yang kepahitannya ndak beres. Aduh, salah apa sih anak ini? Betul banget ya. Salah apa sih anak ini? Iya. Kasihan banget anaknya. Iya. Tapi saya sangat bisa relate karena keponakan saya yang ketiga itu tuh memang
seperti ada beberapa ciri khasnya itu ya kayak mengingatkan kami untuk ke engkong dulu, engkongnya begitu ya, ke papa mertua saya gitu ya. Ada beberapa karakternya, loh kok iya kok mirip papa ya, kok mirip papa. Iya iya, saya bisa paham. Wow, jadi kesamaan Iya, wajah, kesamaan karakter itu betul. juga justru bisa memicu, bisa menjadi trigger ya. Iya, Oke. Wow, ternyata kompleks juga Bu ya relasi betul. Iya, antara grandparents dan cucunya dan bagaimana ini kita perlu batasi gitu ya. Artinya kalau kita itu ada kepahitan dengan anak ya perlu diberesin karena itu pun kemudian jadi kebaikan untuk si cucu iya. begitu Bu. Jadi mengajarkan iman karena warisan iman itu terlebih zaman sekarang Ya. ya. Dunia yang sudah VUCA world, body Nah, world itu sudah ngeri banget iya. gitu.